warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Manggar, Balikpapan. Judul yang kita angkat kali ini adalah "Nggak akan kau ngerti agama jika tidak lewat wasilah". Dakwah kami beda ya dengan dakwahnya ulama-ulama lain ya. Kami menyampaikan dengan metodologik secara ilmiah, bisa dianalisa, kuat data, dan kemudian wa'amaliyun ya. Jadi bisa dipraktekkan. Bahasa kami terbalik dengan orang lain ya. Orang lain hanya teori pengetahuan, tapi kalau di sini orang praktek dulu baru akan ketemu pengetahuan. Di sini kita dibersihkan ya, dikosongkan, baru hadir Allah Ta'ala. Di tempat lain orang diisi dengan harapan, keinginan supaya sakti, supaya bisa ngobat, supaya bisa nerawang, bisa tambah rezekinya, bisa lancar urusannya dan sebagainya. Kami Taklim Ma'rifat sangat berbeda dengan omongan cocotnya orang lain ketika membicarakan tentang agama. Ibarat kita menuju suatu bangunan ya, entah membangun atau menuju ya, kita pasti lewat dari lantai yang paling rendah, betul ya? Seperti misalnya kita akan membangun gedung lantai 7 ya, dan dibangun duluan mana? Lantai 1 apa lantai 2 atau lantai 7? Pasti lantai 1 ya, atau lantai dasar ya, baru akan naik, betul ya? Kira-kira bisa nggak langkah itu dibalik? Membangun lantai 7 dulu baru lantai 1? Gak mungkin ya. Nah sebetulnya agama yang dipelajari banyak orang itu salah besar dan tidak mungkin. Kalau kau nggak tahu rukun Islam dan rukun iman, kamu nggak mungkin ngerti agama. Rukun itu ya, silakan ya baca di Google ya, harfiahnya rukun itu artinya apa? Pondasi, soko guru, tiang awal ya. Yang kau akan ketemu bangunan berapapun pasti dimulai dari pondasinya terlebih dahulu. Jika pondasinya kamu ini nggak kuat, nggak clear, maka bangunanmu pasti akan roboh atau runtuh. Rukun Islam diawali syahadat. Ternyata nggak ada yang clear dengan syahadat. Syahadat itu bersaksi ya, tapi diselewengkan ulama-ulama dunia menjadi praktek yang hanya menjadi sebatas mengucapkan. Nah, coba ya, dari pondasi rukun Islam yang pertama sudah gagal, betul ya? Apalagi kalau menuju pondasi yang kedua, pondasi untuk lantai kedua ya, tiang untuk lantai kedua, maka sholat itu pasti akan gagal. Apalagi zakat, puasa, haji, sudah nggak mungkin. Nah, sebagaimana sering saya sampaikan ya, Allah tidak di dunia ini. Allah menerangkan dirinya, dia di Maliki Yaumiddin yang sifatnya laisa kamislihi syai'un. Aku Allah adalah raja di langit akhirat tertinggi. Dia tidak di dunia tapi di akhirat, tepatnya akhirat yang paling tinggi. Yang tentu nggak bisa kau bayangkan, kau angan-angan. Laisa kamislihi syai'un. Tapi kalau di dunia loh,
Berarti kau harus temukan Tuhanmu di dunia dulu, ya. Tapi Tuhan yang beneran, bukan Tuhan asal-asalan, ya. Nah, inilah rahasia Allah di dunia ini mempunyai sifat yang wujud. Allah yang di dunia bukan Allah yang di ars, ya. Allah di ars tetap laisa kamitslihi syai'un. Tapi Allah di dunia adalah utusannya, loh. Ada wujudnya enggak dia? Ada, ya. Makanya, ya, ada kalimat Nabi, Allah itu sangat jauh, ya, tak terhingga jauhnya. Tapi di ayat yang lain, dalil yang lain, Allah itu dekat, lebih berhampir timbang urat lehermu. Gimana coba? Ada satu kalimat, ya, menerangkan Allah itu jauh. Tapi kok kalimat dalil yang lain Allah kok dekat? Gimana coba? Ternyata demikian, ya. Allah yang di arsy, ya, Malik Yaumiddin. Tapi kalau kau ketemu gelombang dan frekuensinya, kau telah kenal dengan Allah yang wujud di dunia, maka kau temukan wasilah di balik utusan yang membawa wasilah tersebut. Maka untuk menuju Allah di ars, ya, kau bisa kontak lewat Allah yang di dunia. Makanya di dalam Quran ada menerangkan kami, atau jika Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Seumpama Pak Jokowi diundang ke sini, ya, berhalangan datang, maka Pak Jokowi mengutus utusannya seorang, misalkan, ya, seorang Pak Dul Kamid misalkan. Maka wujudnya presiden di sini, di dalam undangan itu wujudnya siapa? Ya Pak Dul Kamid, wujudnya loh, ya. Itu adalah utusannya, ya, bukan presiden ada dua, tidak, ya. Tapi utusan itu mewakili presiden. Tapi dia bukan presiden, tapi wakilnya. Maka wakil itu menempati kursi presiden, betul, ya. Dan kemudian protokoler sambutan dari Bapak Presiden atau yang mewakili, maka dia Pak Dul Kamid yang naik ke atas mimbar memberikan pidatonya, betul, ya. Itulah gambaran, ya. Kalau kau nggak ketemu Allah yang wujud, yaitu utusannya Rasul min anfusikum, kau nggak akan kenal Allah di ars, Allah yang Malik Yaumiddin. Kira-kira, ya, logika saja, Bu Andi, bisa nggak orang membayangkan Allah di ars? Gak mungkin. Maka bisa nggak orang-orang itu sholat mengingat Allah? Gak mungkin, pasti, ya. Jelas, ya, laisa kamitslihi syai'un. Tidak serupa apapun siapapun dan tidak pernah terlintas dalam bayangan makhluk seperti engkau. Itu yang mau kau bayangkan, mau kau angan-angan, mau kau ingat, gak mungkin, pasti, ya. Tapi makanya ini pekerjaan majelis ulama India dan ulama-ulama India, gak kiainya Gusnya, ya. Harusnya kau menunjukkan siapakah Rasulmu zaman ini. Yang disitulah dia adalah utusan Allah di zaman ini, atau disebut Rasul min anfusikum, betul, kan? Dan di balik orang itu ada wasilah, itulah yang penting. Selama kita tidak clear di situ, pasti akan banyak praduga, prasangka, dugaan, atau agama menjadi sebatas keyakinan, pengetahuan, teori fiktif, abstrak, relatif, ya, interpretasi, nggak ada yang mutlak. Makanya begitu kami sampaikan agama secara metodologik, ya, konkret, ya, ilmiah, nggak satu pun yang bisa membantah, ya, walaupun bahasa kami nggak manis, ya. Nah, logika saja, ya, sebelum kau naik ke lantai 7, kau pasti lewati dulu lantai pertama, betul, ya. Sebelum kau menuju Allah Ta'ala, kau harus temukan dulu wasilahnya, betul, ya. Nah, sebelum kau temukan wasilahnya, kau harus temukan dulu orang yang membawa wasilah, jelas, ya. Nah, demikian juga rukun Islam. Mana mungkin kau akan kenal Allah jika belum clear, ya, syahadatmu, yaitu kau ketemu Allah yang wujud di dunia ini, pasti, ya. Jadi jelas, ya, Allah yang di dunia ada wujudnya, betul, enggak? Nah, misalkan, ya, presiden yang di sini, ya, yang diwakili utusannya, ada wujudnya enggak? Wujudnya siapa? Utusan, betul, ya? Loh, jelas, loh. Tapi dia presiden bukan? Bukan.
Nah, jelas ya. Kalau ini nggak clear, perkara syahadat nggak clear, pasti ada banyak kriteria. Allah itu ada karena dia maha ada. Kita ini ada karena sebetulnya adalah hakikatnya tidak ada karena dia adalah maha ada. Teori. Atau semua wujud ini adalah Allah. Kita harus meyakini itu. Teori. Ya awak dewi ki Allah. Teori, betul gak? Walaupun kau membenarkan keyakinan, itu pun semua dari Quran ya. Tapi kalau kau tidak ketemu jalan dan wasilahnya, nggak bakal nyambung. PR ya buat Majelis Ulama India, Ladu Singh, gitu, yang selalu terlambat. Itu kan orang India selalu terlambat, itu lah. Polisinya kalau di apa? Di siapa itu? Filmnya apa itu? Nah itulah anak kecil itu. Siva itu. Ladu Singh selalu datang terlambat kan, ya kan? Majelis Ulama India harusnya kau mengklarifikasi siapakah harusnya Rasul menabusikum itu. Bagaimana kau harusnya bertanggung jawab ya, mengarahkan kepada umat ya. Syahadat itu bersaksi, bukan ngucap. Jauh ya. Bersaksi itu clear, berarti ada sesuatu yang disaksikan. Kalau orang nanya, di manakah Tuhannya itu loh wujudnya, jelas ya. Enggak dijawab dengan kriteria, kemudian diselewengkan dengan kalimat ucapan, sangat fatal. Maka jelas ya, jika orang tidak ngerti wasilah, enggak akan kenal Allah, tuh kan. Dan agamanya pasti enggak kenal Allah, cuman sebatas agama teori. Sholat ya sholat, zakat ya zakat, puasa ya puasa. Cuma saat ditanya, kau kenal Allah? Nggak ngerti ya. Jujur aja coba ya. Saya maju ya. Kamu sholat? Oh iya katanya sholat. Apa yang kesempat dalam sholatmu? Oh iya Allah katanya. Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Allah katanya. Sekarang ya pertanyaannya, apanya Allah yang kau ingat? Blok-blok. Kira-kira mereka bisa nggak ingat Allah? Yo gak mungkin nih gila. Tak goblok-goblok, tak jancuk no matamu picek. Tetap kamu gak akan bisa jawab. Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Apanya Allah yang kau ingat? Wes kelenger ya. Kalau saya, apanya Allah yang diingat dalam sholat? Ya wujudnya. Wong pernah ketemu, jelas ya. Butamin, jelas ya wujudnya Allah ya di dunia ya. Jelas. Wujudnya Allah di dunia adalah utusannya seorang manusia, betul ya? Jelas. Dan ada nggak ayatnya? Ini wajah tuh wajihia, bukan Allah ya. Kuhadapkan wajahku, bukan kepada Allah, bukan kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi, wajah Allah, ya. Lewat wajahnya loh ya. Nah wujud itu berarti apa? Ada yang bisa disaksikan. Lah kalau ada yang bisa didengarkan apa? Bisa jadi contohnya kentut itu ada, tapi nggak bisa kau saksikan, tapi bisa kau dengarkan taut. Oh itu. Tapi kalau wujud adalah ada yang bisa kau saksikan. Pertanyaannya, kapan kau bersaksi akan Allah dan Rasulnya? Loh ini aja loh. Majelis Ulama India harusnya kamu tuh pinter dong. Ini kaflingan urusanmu, bukan urusannya Mr. TM ya. Tak bantulah sedikit ya. Makanya ya dakwah kami memang beda ya. Yang musik kami banyak ya. Saya dakwah ini nggak pakai kitab, nggak pakai konsep ya, live di medsos ya. Nggak manis juga, tapi nggak ada yang bisa bantah, ya bukan? Jujur aja loh, kamu jujur aja nggak mampu. Berani mengakui aja nggak berani. Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Apanya Allah yang kau ingat, wis? Dan bener nggak? Kamu syahadat itu nggak pernah bersaksi, ya wis? Wis gitu wis, ya dah. Di sini jelas semuanya ya? Jelas semuanya ya. Maka ya, jika kau nggak lewati rukun Islam pertama, kau nggak akan ketemu rukun Islam yang kedua, ketiga, keempat, tambah lagi kelima, nggak mungkin ya. Jika kau tidak kenal Allah yang di dunia, kau pun nggak akan kenal Allah yang di akhirat.
Jika kau tidak ketemu pembawa wasilah, kau nggak akan ketemu dengan wasilahnya, dan kau nggak akan kenal dengan Allahu Subhanahu wa ta'ala. Karena kau di dunia, sholatmu di dunia, Tuhanmu pun harus Tuhan yang di dunia, yaitu lewat utusannya atau wakilnya di sini. Jelas ya? Itulah kenapa di dalam banyak ayat Allah menyebut dirinya kami, atau juga Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Nah, kenapa ya banyak orang kan sudah tertipu ya, hanya karena sakti udah dianggap wali, betul ya? Ada orang karena pintar ngomong, bacot agama dianggap ulama. Kenapa enggak kau tanyakan bagaimana caranya? Tapi yang ilmiah, enggak ada yang bisa menerangkan itu ya. Kebanyakan cuman bisa cerita fiktif, omong kosong, abstrak, dugaan. Nah, jelas ya. Kalau kau nggak ketemu dengan mata kepalamu, pasti akan kau duga-duga, sangka-sangka, itu enggak? Nah, kalau kau ketemu di mana wujud Allah di dunia, jelas ya, itu loh. Itu wujudnya Allah di dunia. Siapa dia? Rasulun min anfusikum. Kesesatan ya, agama dunia saat ini ya, tidak mengakui Rasul zaman ini. Dianggap Rasul itu setelah selesai di zaman Nabi, betul enggak? Itu sesat. Ayatnya banyak enggak ayatnya? Banyak. Cuman enggak mengakui. Jadi yang mengakui Rasul zaman ini dianggap asing ya. Tapi karena ini ilmiah, kami terang ilmiah, maka nggak bisa dibantah oleh mereka ya, ulama-ulama dunia. Walaupun disebut Habib, Kiai, Gus, Ustadz, Buya, tapi kalau kau tidak kenal metodologi agama, tidak lewat wasilah, sebetulnya kau pun masih kafir. Walaupun kau ceramah sana sini, kali ini masih kafir. Sahabat saya kalau saya tanya, di manakah Tuhanmu yang di sini yang kau saksikan? Ayo Ki, bisa kau jawab? Goblok, lolok, plonga-plongo, jancuk, itu? Kamu ini jawab ya. Agama seperti itu tahu banyak agama cap, tahe. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Jangan belajar Islam cap taek ya. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu ya'lu wa la yula alai. Islam itu ilmiun wa amaliyun. Bukan Islam cap taek. Jancukan. Ulama jancuk kabeh. Kalau Islam cap taek lo ya. Jadi sadar ya, otakmu pakai ya. Nalarmu dipakai ya. Omonganku ini masuk akal enggak? Masih pedas ya. Demikian. Nanti kami akan terbang ke Surabaya lagi dan lanjut ke Lamongan ya. Saat ini kami masih di Balikpapan ya. Mudah-mudahan suatu saat kita ketemu lagi ya. Alhamdulillah di sini sudah mulai pembangunan pondok pesantren yang besar ya. Kemudian alhamdulillah ada hibah tanah ya antara Samarinda dan Tenggarong ya. Next kita akan membangun surau-surau di mana-mana ya. Kampus Al-Ma'rifah di mana-mana, karena ini adalah kebangkitan agama di akhir zaman. Logik, nalar, sesuai dengan existing zaman, sesuai dengan ilmu pengetahuan eksak, sesuai dengan dalil Quran maupun hadis, dan juga bisa dianalisa dan bisa dibuktikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan, haleluya, suksma, alhamdulillahirabbil alamin.